Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus, karena cinta kasih Tuhan senantiasa memenuhi hidup kami dan kami hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Tuntunlah kami di dalam firman Tuhan yang akan kami renungkan. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Sai hohosma gotingmuna jalagalak ma palitomuna. Pinggang berikat dan pelita menyala. Berulang kali Yesus mengatakan bahwa ia akan meninggalkan dunia ini, tetapi akan datang kembali pada suatu waktu di masa depan. Ia juga mengatakan bahwa sebuah kerajaan sedang dipersiapkan bagi para pengikutnya. Kedatangan Yesus kembali ke dunia ini adalah sebagai waktu untuk penghakiman. Dia hadir untuk menghakimi dunia ini atas segala perbuatan dunia ini, menghakimi manusia sesuai dengan perbuatan yang dilakukan di dunia ini dan sesuai dengan imannya. Sebab iman dan perbuatan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Yesus sebagai Hakim Agung, kehadirannya sungguh sangat kita nantikan oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kedatangannya sebagai Hakim Agung menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi orang yang percaya. Mengapa menjadi sukacita? Sebab kita telah bersiap dalam menantikannya. Persiapan kita dalam menantikan Yesus sebagai Hakim Agung adalah sepanjang hidup kita, bukan hanya sesaat saja. Sepanjang hidup adalah masa mempersiapkan diri dalam iman dan perbuatan. Jika dikatakan hendaklah pinggangmu tetap berikat, itu bagaikan seorang pelayan yang selalu siap dan sigap dalam melayani. Jika kita pernah melihat di bahasa Batak dikatakan parhobas, di pesta orang Batak ada ciri khas mereka yaitu kain yang diikatkan di pinggang sebagai bentuk kesiapan dalam melakukan segala sesuatu supaya acara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Keberadaan dan kesiapan mereka dalam suatu acara sangat menentukan kelangsungan dari acara tersebut. Demikianlah kehadiran kita selalu di sepanjang hidup kita dimanapun kita berada, bahwa kita selalu siap dan sedia dalam melakukan segala kebaikan, seperti parhobas yang selalu jeli dan sigap dalam melihat hal apa yang harus dilakukan tanpa harus diperintah. Kesiapan dan kesigapan kita melakukan segala perintah Yesus di sepanjang hidup kita adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan senang hati. Jika parhobas dengan senang hati melakukan tugasnya, tentu sangat baik untuk acara yang dihobasinya. Maka kita sebagai orang yang pinggang kita tetap berikat, bersiap dan sedia dalam melakukan segala perintah Yesus dalam hidup kita, tentunya saat kedatangannya kelak, kita didapati sebagai orang yang tetap waspada dan bersiap dalam melakukan perintahnya sesuai dengan yang kita percayai. Pelitamu tetap menyala jika pelita tersebut tetap memiliki minyak. Minyak berguna menjaga api pelita tetap menyala. Jika kita telah siap sedia dalam melakukan segala perintah Tuhan Yesus, maka melalui hal itulah terang kita tetap dapat dirasakan dan menjadi berguna bagi orang di sekitar kita. Terkadang, dalam melakukan segala perintah Yesus, mungkin kita tergoda untuk jauh dan tidak melakukannya, karena mungkin kita melihat orang lain yang tidak melakukannya sepertinya hidupnya lebih baik dan lebih berbahagia. Maka kita sangat membutuhkan Roh Kudus dalam diri kita untuk tetap menjaga api semangat kita, menjaga komitmen kita dalam melakukan segala perintah Tuhan Yesus. Roh Kudus yang berkuasa atas diri kita menjaga kesetiaan dan komitmen kita dalam melakukan kebaikan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus kepada kita. Perbuatan baik yang selalu kita lakukan terus-menerus menjadi cahaya atau terang yang bermanfaat bagi sekitar kita.
Dan semua ini menjadi bentuk kewaspadaan dan kesiapan kita dalam menanti kedatangan Yesus ke dunia ini sebagai Hakim Agung yang akan menghakimi kita sesuai dengan iman dan perbuatan kita. Semua ini membuat kita menjadi pribadi yang berbahagia. Berbahagialah dalam persiapan, dalam kewaspadaan, menanti kedatangan Kristus ke dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan. Biarlah kami selalu waspada, bersiap melakukan persiapan di dalam menanti kedatangan Kristus kedua kalinya, sebab kami tidak tahu kapan waktunya, tetapi kami percaya Engkau akan hadir untuk menghakimi dunia ini, dan itu adalah hari yang bersukacita, hari yang sungguh sangat bahagia yang kami nantikan. Amin.